Setelah kita belajar tentang aset tadi, apa bedanya tentang aset capital gain dan aset cash flow, dan Anda sudah melihat contoh tentang sapi tadi ya, apa aset yang baik itu adalah aset yang mengandung cash flow yang rutin yang bisa menghasilkan passive income untuk Anda. Nah, kali ini saya ingin bercerita pada Anda tentang kisah Pak Marto. Pak Marto adalah seorang pedagang siomay, di mana pedagang siomay ini dia suka berkeliling setiap hari, dia cari pelanggan ke sekolah-sekolah, dia menjual siomay dari pagi sampai sore dan dia rajin sekali. Artinya Pak Marto ini berusaha bekerja keras ya untuk menghidupi anak dan istrinya. Nah, bagaimana kisah Pak Marto ini sampai bisa naik haji? Sekarang saya akan ceritakan pada Anda bahwa Pak Marto ini adalah seorang pedagang siomay biasa, di mana penghasilannya itu mepet sekali. Dia hidup di Jakarta dengan penghasilan hanya 1,5 juta per bulannya. Nah, Pak Marto ini begitu rutinnya, begitu rajinnya setiap hari dia berdagang siomay. Nah, apa yang bisa kita petik hikmahnya dari sini? Pak Marto ternyata sebelum dia berdagang siomay, dia modal dulu. Dia membeli sebuah gerobak, artinya dia membuat sebuah gerobak siomay dengan harga 1 juta ya, dengan biaya sebesar 1 juta rupiah. Nah, ternyata Pak Marto ini adalah tipikal bukan pedagang siomay pada umumnya, tapi Pak Marto ini selain dia eh, enak bikin siomay, Pak Marto ini juga berpikir sebagai seorang investor ya, sebagai seorang yang memiliki aset cash flow. Nah, seperti apa aset cash flow-nya? Ternyata penghasilannya 1,5 juta itu tidak dia habiskan, melainkan yang 1 jutanya itu dia putar ulang ya. Yang 500 ribu dia pepet-pepet gimana caranya tetap bisa hidup dengan uang seminim mungkin, sehingga yang 1 jutanya itu dia bikinkan satu gerobak lagi ya. Yang intinya gerobaknya yang satu dia sewakan pada saudaranya ya, dia ngundang saudaranya dari desa, ayo dagang siomay ya, kamu modal siomaynya, saya yang modal gerobaknya, nanti kamu bayar gerobaknya sewanya 20 ribu sehari gitu kan, ringan toh. Oh ya ringan, oke lah saya tak berdagang siomay. Intinya dari rekannya, saudaranya juga ikut berdagang siomay, dan hari itu setelah bulan kemudian, 1 bulan kemudian, Pak Marto tidak berdagang siomay sendirian, tapi saudaranya juga ikut berdagang siomay dengan biaya sewa 20 ribu satu hari, sehingga tiap bulan Pak Marto mendapatkan uang sewa dari gerobak saudaranya tadi yang disewa oleh saudaranya sebesar 600 ribu tiap bulannya ya. Jadi di 1 bulan kemudian Pak Marto bisa memiliki passive income dari sewa gerobak. Nah, saudara sekalian, sekarang apa yang dilakukan oleh Pak Marto kemudian hari sehingga bisa membuat Pak Marto ini naik haji? Ya, mari kita hitung seperti apa perhitungannya. Mari kita saksikan sama-sama. Di sini coba saya jelaskan. Ini adalah jumlah gerobak ya yang dia miliki. Di bulan berikutnya Pak Marto memiliki 2 buah gerobak ya, dan yang satu disewakan. Oke. Katakanlah hasilnya sama, dia bulan berikutnya dia hanya menyisihkan tidak 1 juta tapi hanya 600 ribu ya, untuk masuk ke dalam kolom asetnya ya. Saya katakan di sini adalah yang masuk dari kolom asetnya ini total. Jadi 600 ribu dikalikan 2 sama dengan 1.200.000. Oke. Sehingga di bulan berikutnya Pak Marto bisa memiliki sejumlah 3 gerobak. 2 sudah dia miliki sebelumnya, dia tambah satu lagi 1 bulan kemudian. Sehingga gerobak yang dia dorong sendiri pun dia ikutkan sebagai sewa. Jadi hitungannya dia nyewa. Ya, Pak Marto nyewa sendiri di kolom asetnya Pak Marto sendiri. Yang intinya dia setor 600 ribunya ke kolom asetnya, dan hasil sewa dari 2 gerobak yang lainnya itu juga dia masukkan ke dalam kolom asetnya. Sehingga di sini Pak Marto di bulan berikutnya memiliki keuntungan dari hasil sewa gerobaknya, intinya tiga gerobak ya, sebesar 1.800.000 rupiah. Nah, apa yang terjadi di bulan berikutnya? Kalau tadi satu gerobak itu adalah 1 juta rupiah, sehingga di sini masih bisa ya dibelikan lagi satu gerobak ya. Kalau 2 gerobak kan belum cukup,
maka Pak Marto pakai di sini 1 juta untuk menghasilkan atau membuat 1 gerobak lagi. Nah, siapa yang disuruh berdagang? Dia panggil lagi orang-orang kampung yang butuh kerjaan, dia bina, kemudian ayo sewa gerobak di tempat saya, nanti saya bina untuk berdagang siomay. Ya, masih banyak lokasi kosong di situ. Nah, sehingga bulan berikutnya Pak Marto bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar lagi. Kita hitung sama-sama di sini. Pak Marto di bulan berikutnya menghasilkan 2.400.000. Nah, saudara sekalian, kalau tadi Pak Marto tiap bulan hanya bisa membuat 1 gerobak, tapi sekarang Pak Marto punya kekuatan dari passive income-nya. Pak Marto bisa memiliki 2 gerobak setiap bulannya ya. Jadi di sini 4 kita tambahkan 2 gerobak sama dengan 6 gerobak. Ya, sekarang lihat apa yang terjadi di kolom passive income Pak Marto. Kita saksikan sama-sama. Ya, Pak Marto sekarang sudah bisa memiliki penghasilan pasif sebesar 3 juta. Ya, 3.600.000 setiap bulannya ya. Bertambah terus dan bertambah terus. Tapi masih ingat Pak Marto ini pengen sekali naik haji sehingga dia harus bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Sehingga uangnya tidak digunakan semua, melainkan dia kumpulkan dan dia buatkan gerobak lagi. Sekarang ada 3.600.000. Sekarang kita lihat bahwa Pak Marto sudah bisa memiliki 3 gerobak. Sehingga 6 kita tambahkan 3 berarti ada 9 gerobak di sini. Ya, 9 gerobak. Kita lihat hasilnya. Berapa hasil sewanya? Kita lihat jadi 5.400.000. Artinya di sini Pak Marto bulan berikutnya bisa membuat gerobak sejumlah 5 buah. Ya, 5 kita kalikan 5 kita tambah 9 hasilnya ada 14. Ya, kita lihat dari penghasilan 14 gerobak punya Pak Marto, berapa sekarang keuntungan passive income-nya? Ya, keuntungan cash flow-nya Pak Marto berapa ini? Kita lihat, sehingga dalam bulan berikutnya Pak Marto bisa menghasilkan 8 juta. Pak Marto masih merasa kurang, ini belum cukup nanti kalau cash flow. Padahal kalau Pak Marto berhenti sampai di sini, Pak Marto setiap bulan sudah tidak perlu lagi berdagang siomay, dia sudah memiliki passive income sebesar 8 juta rupiah. Kita lihat lagi, 8 juta bisa digunakan untuk membuat 8 gerobak. 14 kita tambah 8 sama dengan 22 gerobak. Ya, kita lihat Pak Marto bisa memiliki 22 gerobak. Dan berapa passive income-nya kita bisa hitung. Ini luar biasa sekali saudara. Pak Marto sekarang punya penghasilan passive income sebesar 13 juta rupiah. Ini luar biasa sekali saudara. Ya. Nah, dengan cara seperti ini Pak Marto bisa menambah terus gerobaknya dari bulan ke bulan. Ya, Pak Marto bisa menambah jumlah gerobaknya dari bulan ke bulan. Pak Marto bisa mendapatkan uang sewa dari gerobaknya dan penghasilan ini bisa terus-menerus bertambah sampai di angka yang Pak Marto inginkan. Sehingga apa yang terjadi dari cara seperti ini Pak Marto bisa naik haji dan Pak Marto bisa hidup dengan passive income yang jumlahnya sangat besar sekali saudara sekalian. Nah, ini adalah kisah dari seorang pedagang siomay yang bisa kita petik sebagai contoh dan pelajaran, sehingga kali ini bagi Anda yang ingin menghasilkan passive income, berpikirlah kreatif. Apa yang bisa kita sewakan? Apa yang bisa kita jadikan sebagai aset? Tidak harus aset itu berupa sapi tadi atau berupa properti yang bisa kita sewakan. Ada banyak contoh aset yang nanti akan kita pelajari sama-sama. Ada banyak contoh aset yang nanti akan saya berikan contohnya pada Anda. Ya, jadi berpikirlah kreatif dalam membuat sebuah aset. Ya, di mana aset itu sifatnya adalah ciri-cirinya aset yang baik adalah satu, aset harus bisa menghasilkan passive income. Ya, tidak harus mahal, tidak harus sempurna, aset harus bisa menghasilkan passive income. Seperti halnya contohnya seperti Pak Marto tadi yang juga bisa menghasilkan passive income. Nah, jangan kalah ya sama Pak Marto, Anda juga harus bisa menghasilkan passive income. Mungkin ini poin penting yang bisa Anda pelajari hari ini. Belajarlah dari seorang pedagang siomay bernama Pak Marto yang bisa naik haji tersebut. Jadi kalau Pak Marto bisa, Anda pun saya yakin juga bisa. Milikilah passive income, berusahalah kreatif menghasilkan passive income dari apapun yang bisa Anda temui saat ini. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.